Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di Bedah Buku Hypnoselling. Ini adalah buku kedua saya setelah sebelumnya saya menuliskan tentang hypnowriting. Perkenalkan, saya Darmawan Aji, tinggal di kota Bandung, sudah menikah dengan 1 putri dan 3 putra. Nah, apa yang akan kita bahas malam ini, saya tidak akan bahas banyak hal. Saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur dari buku hypnoselling ini. Lebih detailnya, nanti saya akan membuatkan video-video terpisah supaya teman-teman bisa menggali dan mengeksplorasi setiap atau masing-masing dari bab di buku hypnoselling ini. Buku hypnoselling ini sebenarnya sudah terbit cukup lama ya, 2018 seingat saya, atau 2019 ya, 2018 betul, 2018 diterbitkan. Dan begitu awal terbit itu 1 bulan pertama terjual kurang lebih 5.000 eksemplar. Saya nggak tahu apakah ini faktor judulnya yang menarik, karena di bawahnya subjudulnya ini ada tulisan taktik jualan tanpa penolakan, kemudian ada dari subjudul yaitu aplikasi conversational hypnosis dan neurolinguistic programming untuk melejitkan skill jualan Anda. Saya nggak tahu apakah faktor judul, subjudul, sehingga banyak orang berminat untuk membeli dan memiliki buku ini atau apa. Kurang tahu. Nah, apa saja yang ada di dalam buku ini? Buku ini terdiri dari 10 bab. Jadi bab pertama, teman-teman akan belajar tentang jualan tanpa penolakan. Mungkinkah kita menjual tanpa penolakan? Karena di cover ini kan dijanjikan bagaimana taktik jualan tanpa penolakan. Maka di bab pertama kita akan bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jualan tanpa penolakan. Kita akan membahas tentang konsep persuasi gitu ya. Ada paradoks persuasi, bagaimana orang itu ternyata sulit dipengaruhi ketika kita memposisikan lebih tinggi dibandingkan dia. Kemudian di bab kedua kita akan membahas tentang the power of relationship selling, kekuatan dari penjualan berbasis hubungan. Ketika kita masuk ke industri penjualan, kita perlu berpikir bahwa kita masuk ke hubungan jangka panjang dengan klien kita. Jangan pernah sekali-kali memikirkan bisnis atau industri penjualan hanya sebagai bisnis atau hubungan yang sifatnya jangka pendek, hubungan transaksional saja. Yang perlu kita pikirkan ketika kita masuk ke industri penjualan, ini adalah industri yang sifatnya jangka panjang. Artinya, ketika kita melakukan proses penjualan, kita perlu berpikir di dalam benak kita, apa yang akan kita lakukan dengan klien adalah membangun hubungan jangka panjang, bukan hubungan transaksional jangka pendek. Sehingga kita tidak terobsesi atau tergoda untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat, mengabaikan manfaat yang akan didapatkan oleh klien kita atau konsumen kita. Ini bab kedua, kita akan bahas tentang the power of relationship selling. Termasuk di dalamnya kita membahas tentang siklus penjualan dan pentingnya, ada istilah itu kalau di dalam selling itu, lifetime value dari customer kita. Jangan membayangkan satu customer itu hanya senilai keuntungan dari satu produk yang kita jual. Karena kalau kita bisa mempertahankan hubungan jangka panjang dengan konsumen, maka sebenarnya lifetime value dari konsumen kita itu sangat besar. Jangan diremehkan. Lalu di bab ketiga baru kita masuk ke teknis. Kita akan masuk ke pengantar tentang hipnosis. Bahasanya adalah tentang conversational hypnosis, seni membujuk dan mempengaruhi orang lain melalui percakapan. Ketika kita bicara tentang hipnosis, ini kan ada banyak versi ya. Ada yang menganggap ini sesuatu yang haram karena menggunakan magic atau sihir. Kemudian ada yang bilang, oh hipnosis itu kan untuk terapi. Ada yang juga bilang hipnosis kan untuk hiburan, seperti halnya Romy Rafael atau Uya Kuya dan lain sebagainya. Nah, kita tidak menggunakan hipnosis-hipnosis yang semacam itu. Yang kita gunakan adalah conversational hypnosis, hipnosis percakapan, hipnosis yang dimodel dari seorang hipnoterapis legendaris
bernama Milton Erickson. Karena ternyata Milton Erickson ini luar biasa ya. Dia bisa mempengaruhi, membujuk orang lain, kliennya, orang yang dia bantu, itu hanya melalui percakapan ringan, percakapan sederhana. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan metode conversational hypnosis di dalam selling? Nah, di bab ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang konsep conversational hypnosisnya. Kemudian di bab berikutnya kita akan membahas tentang RAPO. RAPO itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan instan dari prospek kita, dari calon pembeli kita. Karena ini penting ya, keterampilan membangun kedekatan, keakraban sehingga prospek itu menjadi suka dan percaya dengan kita. Pada saat prospek sudah suka dan percaya dengan kita, mereka akan lebih mudah menerima informasi yang kita sampaikan. Nggak ngeyel, nggak nolak, dan lain sebagainya. Lalu ada bab tentang pacing dan leading. Bagaimana membuat prospek kita selalu berkata ya. Ada prosesnya, ada proses pacing, kita mengikuti kemauan klien, kemauan calon customer, kemudian ada proses leading, kita mengarahkan kemauan klien, kemauan customer. Nah, kita akan bahas di pacing leading ini fokusnya adalah pola-pola bahasa yang bisa kita gunakan di dalam proses pacing dan di dalam proses leading. Jadi bahasanya banyak nih, mulai dari penggunaan pola bahasa truism, kemudian generalization, lalu ada mind reading pattern, kemudian ada cause effect, dan lain sebagainya. Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang kekuatan pertanyaan. Judul babnya adalah Question are the Answers. Bagaimana kita bisa menggali kebutuhan, kemudian mengenali profil dari calon customer kita, dari calon pembeli kita, sehingga kita bisa nantinya, kita bisa menyajikan, mempresentasikan solusi atau produk yang kita miliki dengan tepat, dengan pas. Jadi kita akan belajar di bab ini tentang pertanyaan terbuka, pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang bisa kita gunakan untuk menggali kebutuhan dari customer kita, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengetahui profil motivasi dari calon customer kita, kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang memiliki efek hipnotik, sehingga calon customer itu menjadi tertarik dengan apa yang akan kita tawarkan. Lalu di bab berikutnya akan ada bahasan tentang presentation. Judulnya adalah Hypnotic Presentation, bagaimana melakukan presentasi yang menghipnotis. Saya mengenalkan sebuah konsep judulnya, namanya sell ya. Jadi bagaimana kita bisa show the feature, bagaimana kita bisa menunjukkan feature atau fiturnya, kemudian explain the advantage, jelaskan keuntungannya, link to benefit, kita hubungkan dengan benefit untuk calon pelanggan, kemudian let them talk, biarkan mereka berbicara. Ini adalah satu rangkaian untuk melakukan presentasi penjualan yang ringkas, tetapi sudah cukup proven lah untuk untuk membuat customer tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Termasuk di dalamnya kita akan membahas tentang bagaimana mendongkrak kredibilitas, kemudian bagaimana mengoptimalkan presentasi kita, mengoptimalkan sisi nonverbal kita, menggunakan ekspresi, bahasa tubuh, suara, dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga tidak lupa ada pola bahasa hipnotik untuk presentasi, mulai dari penggunaan embedded comment, kemudian negative comment, contrast pattern, dan lain sebagainya. Di bab ke-9 akan ada bahasan tentang, bab ke-8. Bab ke-8 ada bahasan tentang hypnotic closing. Nah, ini yang biasanya banyak ditunggu-tunggu atau dicari oleh orang-orang. Bagaimana sih membuat prospek itu membeli dari kita sekarang? Nah, closing itu kan sebenarnya ujung ya dari sebuah proses yang baik. Maka sebelum sampai ke closing kita perlu belajar dulu tentang mengenali atau memahami buying sinyal pembelian dari calon customer kita. Kemudian bagaimana kita melakukan proses konfirmasi, pra-closing. Lalu setelahnya baru kita menggunakan teknik closing. Di bab 9 kita akan bahas tentang conversational tai chi. Ini adalah tentang bagaimana kita mengubah penolakan dari calon customer menjadi sebuah persetujuan. Karena orang tidak beli itu kan bisa jadi karena memang tidak butuh, karena tidak punya uang, tidak punya keinginan, tidak merasa terburu-buru, atau tidak percaya dengan kita. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Ada sekitar 15 jurus untuk menangani keberatan, sehingga teman-teman nanti bisa terapkan. Tidak perlu terapkan semuanya, terapkan mungkin 3 atau 4 jurus untuk menghadapi atau mengubah keberatan calon pelanggan menjadi sebuah persetujuan.
Dan di bab yang terakhir, ini sebenarnya bab bonus, kita akan membahas tentang self-hypnosis, bagaimana menghipnotis diri kita untuk sukses. Karena seringkali ketika kita bicara tentang penjualan, yang jadi masalah itu adalah dalam diri kita. Kita sendiri merasa tidak pede, tidak merasa profesi kita itu sebagai sebuah profesi yang membanggakan dan sebagainya. Nah, ini perlu dibongkar. Maka di bab terakhir ini bahasanya adalah tentang self-hypnosis. Kurang lebih seperti itu isi dari buku Hypnoselling ini. Kalau teman-teman tertarik untuk membelinya, silahkan hubungi saja admin dari grup ini, atau bagi teman-teman yang sudah subscribe di YouTube saya, silahkan baca nanti di deskripsi. Saya akan sebutkan tempat pemesanannya kemana. Harganya murah, Rp150.000 saja, sudah free ongkir. Artinya teman-teman cukup transfer Rp150.000 dan teman-teman bisa dapatkan buku ini langsung di rumah teman-teman sekalian. Dan akan ada voucher untuk mengikuti kelas-kelas online saya pada saat membeli buku ini, sehingga Rp150.000 itu menjadi harga yang sangat-sangat murah. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam, saya Darmawan Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.